Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Baik, terima kasih sudah hadir di perkuliahan kita pada sore hari ini ya. Biasanya kita perkuliahan malam hari. Sekarang kita sore hari menjelang maghrib ya, gitu ya. Semoga yang masih di tempat kerja selamat melaksanakan Zoom sambil bekerja ya. Intan ini lagi di klinik Intan. Iya, Ibu. Tahu seragamnya soalnya warna oranye hijau. Ya, oke, itu ya. Mungkin sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk absensi seperti biasa ya. PJ, boleh Talita, boleh Mawar. Mawarnya hadir? Oh, belum ya. Nah, nanti dibantu absen ya. Iya, Ibu. Oke. Saya izin share screen. Seperti biasa, saya minggu kemarin atau hari Senin ya, saya sudah mengirimkan PPT ini di Google Classroom ya. Semoga sudah melihat semuanya, ya. Oke, ini PPT-nya ya. Jadi untuk materi di pertemuan kelima ini mengenai kalimat efektif. Mungkin teman-teman semua masih ingat ya, di pertemuan keempat kita membahas mengenai diksi atau pilihan kata. Dan kita lebih fokus ke diksi-diksi atau pilihan kata di dunia keperawatan, kesehatan maupun medis ya gitu ya. Nah, jadi sekarang intinya ya saya sampaikan dulu bahwa nanti tugasnya di kalimat efektif ini diksi atau pilihan kata yang sudah teman-teman pahami nanti silakan dibuat menjadi kalimat yang efektif. Terdapat subjeknya, terdapat predikatnya, objeknya, kemudian keterangan dan pelengkapnya kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian em, nanti di pertemuan keenam kita akan masuk ke namanya pengembangan paragraf. Jadi setelah punya pilihan kata, dibuat menjadi kalimat efektif, nanti disusun menjadi paragraf gitu ya. Dan di pertemuan ketujuh nanti semuanya akan mempresentasikan karyanya kayak gitu ya, atau paragraf-paragraf yang sudah teman-teman susun gitu ya, atau buat. Baik, untuk di materi pertemuan kali ini di sesi kelima mengenai kalimat efektif, di sini ada pengertian kalimat dan ada pengertian kalimat yang efektif ya. Di sini ada bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan ataupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh dan diakhiri dengan intonasi akhir ya. Intonasi akhir nanti tanda baca, titik, koma dan sebagainya itu menjadi intonasi dalam suatu penyampaian secara lisan kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan tertulisnya seperti apa dengan menggunakan tanda baca dan sebagainya gitu ya. Kemudian di sini ada kalimat yang efektif. Di mana kalimat yang efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi dari penulis kepada pembaca secara tepat. Nah, ini ada kaitannya dengan sesi apa? Pertemuan sesi keempat, di mana eh, dalam pemilihan kata kita harus bisa memilih kata-kata yang tepat. Siapa penerima pesan kita? Jangan sampai si penerima pesan bisa menyerap informasi yang kita sampaikan gitu ya. Jadi begitupun dalam kalimat, kalimat itu harus efektif supaya apa? Supaya informasinya sampai nih dari si penulis pada si pembaca gitu ya. Kemudian sehingga pembaca bisa memahami informasi yang tersaji dalam kalimat itu secara tepat pula. Jadi intinya tidak ada miskomunikasi dalam komunikasi sehari-hari ya. Diharapkan dengan kalian semuanya mampu membuat kalimat yang efektif dan mampu berbicara secara efektif itu bisa tidak ada miskomunikasi dan bisa tepat gitu ya apa pesan yang ingin disampaikan oleh kalian kepada si penerima pesan. Nah, kita masuk ke struktur kalimat ya. Di sini
teman-teman pasti sudah paham ya, ini mah materi zaman kapan mungkin ini ya, entah SMP, entah SD gitu ya. Ya, di mana di sini struktur kalimat itu terdiri dari SPOK ya. Betul nggak? Ada subjek, predikat, objek, ada pelengkap dan ada keterangan. Kemudian di sini ada inti kalimat ya. Kalimat itu bisa bisa saja hanya terdiri dari hanya subjek dan predikat gitu ya. Untuk objek, pelengkap keterangan itu sebagai tambahan saja. Misalkan kalau dirasa kalimat yang efektif cukup hanya dengan subjek dan predikat gitu ya, itu sudah cukup membentuk suatu kalimat gitu ya. Jadi ada inti kalimat yaitu dengan ada subjek dan ada predikat itu cukup membentuk suatu kalimat ya. Kemudian di sini ada jenis kalimat berdasarkan struktur gramatikalnya. Ada kalimat tunggal dan nanti ada kalimat majemuk ya. Nanti silahkan teman-teman diksi-diksi yang sudah kalian miliki, silahkan nanti disusun menjadi kalimat ya. Boleh kalimat tunggal maupun boleh kalimat majemuk ya. Kemudian nanti siapkan saja untuk minggu depan teman-teman akan membuat paragraf ya. Di mana kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas hanya ada satu subjek dan hanya ada satu predikat. Nah, contohnya ini ya, hanya ada satu subjek dan satu predikat. Ciri-ciri kalimat tunggal juga tidak ada konjungsi ya. Nah, tidak ada kata dan, atau, tetapi, ya tidak ada seperti itu. Jadi, subjeknya hanya satu, predikatnya hanya satu. Contohnya ini, kalimat pertama terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat kedua ada subjek, predikat, dan objek. Kemudian kalimat ketiga ada subjek, predikat, keterangan, dan di kalimat keempat contohnya ada lengkap SPOK ya. Nanti silakan teman-teman membuat kalimatnya disesuaikan ya dengan kebutuhan si kalimatnya supaya efektif nanti gimana struktur kalimatnya. Kemudian nanti kalau teman-teman nanti bikin kalimat tuliskan dulu kalimatnya, kemudian nanti bawahnya sama seperti ini ya. Diberi keterangan mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, mana keterangan, mana pelengkap, dan sebagainya. Kata keterangannya nanti kata keterangan apa gitu ya. Kemudian di sini ada kalimat majemuk, di mana kalimat majemuk itu gabungan dari dua kalimat tunggal atau lebih. Tadi kan kalimat tunggal itu hanya memiliki satu subjek dan hanya memiliki satu predikat. Nah, jadi kalau kalimat majemuk itu gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal, berarti bisa memiliki dua atau lebih subjek dan juga predikat. Di sini kalimat majemuk adalah gabungan dua kalimat tunggal yaitu memiliki dua subjek dan dua predikat atau bahkan bisa lebih dengan pola yang sama dan disatukan dengan kata penghubung ya. Kata penghubung itu banyak dan tetapi ataupun ya dan sebagainya gitu ya. Jadi silakan nanti teman-teman boleh bikin kalimatnya, boleh kalimat tunggal, boleh kalimat majemuk atau campur aja ya. Misalkan saya instruksinya kan membuat kalimat itu 5 misalkan ya. Nah, instruksinya berapa sih? 5 kalau nggak salah ya. Misalkan teman-teman bikin 5 kalimat tentang keperawatan, kemudian nanti misalnya 2 tunggal, 3 majemuk kayak gitu ya. Silakan dikombinasikan saja. Dan jangan lupa nanti kalimatnya di bawahnya diberi keterangan mana subjek, mana predikat, mana objek, keterangan, kalau ada konjungsi, mana konjungsi, dan sebagainya. Kemudian di sini ada ciri-ciri kalimat yang efektif. Untuk kalimat yang efektif itu yang pertama harus ada kesepadanan dan kesatuan. Di sini artinya minimal tadi ya harus ada inti kalimat ya. Harus ada dalam satu kalimat itu minimal ada subjek dan predikat atau ada inti kalimat itu. Kemudian ciri kalimat efektif yang kedua itu ada kesejajaran bentuk. Nah, ini ditandai dengan misalkan kalau ada imbuhan me misalkan itu dalam satu kalimat itu bagusnya menggunakan imbuhannya me lagi. Kalau misalkan menggunakan imbuhan ber lagi, misalkan seperti itu ya. Nanti ada contohnya. Kemudian ada kehematan, ya. Ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga itu hemat. Hemat itu apa? Gimana contohnya? Jadi misalkan dalam satu kalimat sudah ada subjek misalkan gitu ya di awal. Kemudian di kalimat tunggal yang lanjutannya yang setelah dihubungkan dengan konjungsi subjeknya masih subjek yang sama, berarti itu bisa dihilangkan untuk
menghindari pemborosan atau agar kalimatnya lebih efektif. Atau nanti ada hiponim ya. Jadi misalkan seperti saya jatuh ke bawah, itu tidak perlu dicantumkan ke bawahnya karena di mana-mana jatuh ke bawah gitu ya. Burung itu terbang ke atas itu nggak perlu, itu boros berarti karena sudah jelas terbang pasti ke atas. Kemudian logis. Ciri-ciri kalimat efektif yang keempat adalah logis. Jadi intinya ini logika kita aja yang main. Nanti bagusnya bagaimana kalimatnya, katanya kita menggunakan kata yang mana. Jadi ini lebih ke pilihan kata ya. Em, Nanti contohnya ada rumah ini mau dijual, rumah ini akan dijual. Nah, nanti tinggal kita logika kita main, mana yang lebih tepat untuk digunakan gitu. Seperti itu. Ini untuk kesepadanan kesatuan. Syarat pertama kalimat efektif adalah memiliki struktur kalimat yang baik. Hal ini berarti bahwa kalimat itu minimal harus memiliki unsur subjek dan predikat. Tadi ya sudah dijelaskan dari struktur di awal, struktur kalimat itu ada SPOK dan pelengkap gitu ya. Di mana ada inti kalimat itu harus ada minimal dengan ada subjek dan predikat itu sudah bisa dikatakan sebagai satu kalimat. Kedua tadi kesejajaran bentuk atau paralel. Contohnya tadi kan saya sudah menyebutkan misalkan mau imbuhannya me semuanya. Kalau mau pakai ber semua. Kalau mau pakai pe semua. Contohnya ini nih, ada mencegah lebih baik daripada pengobatan. Ini tidak sejajar ya, nggak sejajar. Jadi kalau mau pakai mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau mau pakai pencegahan lebih baik daripada pengobatan kayak gitu ya. Kemudian di sini ada tahap akhir penyelesaian rumah adalah pengecatan. Ini pakai Kemudian memasang listrik berarti bagusnya kalau misalkan mau pakai pemasangan listrik gitu ya. Kemudian dan pengaturan tata ruang. Jadi gitu ya. Ini kesenjangan bentuk tuh contohnya seperti itu. Jadi harus dihindari misalkan campur aduk imbuhan dalam satu kalimat ya supaya lebih efektif. Kemudian ini kehematan. Berarti hematlah berarti tidak boros ya dalam penggunaan subjek, dalam penggunaan hiponim gitu ya. Nah, di sini kehematan dalam kalimat efektif merupakan kehematan dalam pemakaian kata, frase, ataupun bentuk lain yang dianggap tidak diperlukan. Contohnya misalkan, gadis itu, ini kan gadis subjek, itu segera berlari setelah ia. Nah, ini kan ia itu subjek ya. Jadi garis itu bisa, misalkan bisa langsung garis itu berlari setelah mengetahui bahaya mengancamnya. Jadi ini ia yang kedua bisa dihilangkan untuk menghindari pemborosan. Tuh ya, pengulangan subjek bisa dihindari. Kemudian hiponim atau kata yang ruang lingkup maknanya mencakup hal umum dan menyangkut aspek-aspek yang lebih luas. Contohnya ya, di sini ada tukang cat itu turun ke bawah melalui tangga darurat. Ya sudah cukup saja dengan tukang cat itu turun melalui tangga darurat. Di mana-mana dia turun maka handap, ya, naik ke atas. Jadi ini bisa dihindari di hiponim ini ya. Kemudian tadi kelogisan itu lebih ke logika kita yang main ya. Pemilihan diksi, pemilihan kata gitu ya. Contohnya di sini yang membawa HP mohon dimatikan, mungkin bisa kita koreksi supaya lebih efektif. HP mohon dimatikan. Jadi itu lebih ke logika kita aja yang main. Kemudian rumah ini mau dijual. Nah, mau ini supaya lebih efektif, lebih enak didengar, bisa diganti dengan sinonim yang lain kayak gitu. Jadi ini mah lanjutan dari yang kemarin. Kita bisa misalkan kita sebagai seorang sastrawan misalnya ya, kita mau menggunakan makna konotasi, silahkan. Tapi kalau untuk keperawatan biasanya tidak menggunakan makna konotasi ya biasanya ya, denotasi semua makna sebenarnya gitu. Kemudian makna umum khusus, kemudian sinonim antonim itu mungkin bisa diperhatikan ketika siapa target atau receiver atau penerima pesan kita siapa itu bisa kita sesuaikan agar masuk logika. Ya, sudah selesai ini ya. Tugas individu buat 5 kalimat efektif dari diksi keperawatan yang sudah kalian kerjakan pada minggu sebelumnya. Beri keterangan SPOK atau pelengkap, kemudian pada bawah kalimat seperti contoh pada slide kalimat tunggal. Ada ya tadi ya. Kemudian upload tugas di Google Classroom.
Itu aja sih untuk materi kalimat efektif ini gitu ya. Kemudian tadi saya sudah share tentang paragraf ya, barusan sekali karena barusan saya ke kampus barusan ya, offline dengan mahasiswa yang kelas reguler. Saya sudah menyampaikan materi mengenai apa namanya paragraf kepada teman-teman kelas reguler barusan ya. Tuh. Jadi mungkin teman-teman silahkan bisa mengejar atau misalkan bisa mempelajari curi-curi mempelajari materinya dari sekarang ya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Ibu Ibu, mohon maaf, Boleh. Siapa maksudnya dulu? berarti diksi keperawatannya di bagian objek, bukan? Eh, Bebas, bisa nanti sesuaikan dengan kalimat kalian saja. Ya, Bu, maaf. Berarti kalimat tunggal sama majemuk ya, Bu? betul. Nanti bisa dikombinasikan saja. Misalnya di sini kan tugasnya membuat kalimat 5 kalimat efektif. Misalkan nanti Ibu siapa Bu Fitri ya. Bu Fitri mau misalkan saya maaf mau 3 aja kalimat tunggalnya, yang 2-nya kalimat majemuk silahkan. Atau misalkan nanti teman-teman yang lain saya maaf mau kebalikannya misalkan yang lebih sedikitnya tunggal 2 gitu ya. Terus sisanya 3 kalimat yang majemuk silahkan. Yang penting teman-teman nanti bisa memahami saja nanti ketika penggaris bawahan ya di ketika apa namanya memberikan catatan di bawah kalimatnya itu betul mana subjeknya, mana predikatnya, mana objek dan pelengkap kayak gitu aja. Nanti kalau sudah silahkan di upload di Google Classroom. Itu. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Nanti pertemuan minggu ke-7 ya, berarti kan sekarang 5. Minggu depan 6 materi tentang paragraf. Bapak Ibu semua kan cuman berapa orang sih? 16-an gitu ya, berapa? Nanti pertemuan 7 semuanya memaparkan paragraf yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, keperawatan nanti tentukan ya untuk paragraf, tentukan temanya apa, kemudian judulnya apa gitu sih untuk paragraf. Tapi kalau sekarang untuk kalimat dulu aja ya, satu biar nggak pusing. Ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu semuanya? Bu Fitri gimana? Bebas itu mah Bu Fitri ya, misalkan pokoknya mah 5 kalimat, mau 2 kalimat tunggal, 3 majemuk silahkan, mau kebalikannya silahkan, asal jangan terlalu jomplang gitu ya, misalkan yang tunggal 4, majemuk 1, enggak jangan terlalu gitu ya, jadi minimal seimbang lah. Ya, Bu. Oke. Ada yang ditanyakan kembali? Sudah cukup, Ibu. Ya, baik, atau saya stop share dulu. Kita dokumentasikan dulu pertemuan hari ini ya. Boleh, apa? On cam dulu? Di masker nggak apa-apa ya, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Saya baru sampai banget ini ya. Jam setengah 5 tuh baru nyampe rumah. Tadi di kampus tuh kita lagi sibuk, sedang ada akreditasi ya. Hari ini harusnya mata kuliah apa? Etika Agama, Ibu. hukum keperawatan. Matkul siapa? Ada. Ibu Siti. Oh iya, tadi lagi pada sibuk. Oke, kita ini dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya. Nanti kalau ada yang kurang dipahami, boleh japri saja. Oke, atau misalkan bisa melalui PJ ini ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan kelima di sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.